Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Asmi sebagai manajer dan pilot kapal Going Merry Evo 2 dari Mechatronic Tim 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Nur Faizal Al-Fatah sebagai manufacturing body kapal Going Merry Evo 2 dari Mechatronic Tim 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Octavian Farulo sebagai mekanik kapal Going Merry Evo 2 dari Mechatronic Tim 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Kenalkan, saya Laili Saputir Digita Moblianti sebagai co-pilot dan penyusun laporan kapal Going Merry Evo 2 dari Mechatronic Tim 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Bima Fatureza sebagai desainer kapal Going Merry Evo 2 dari Mechatronic Tim 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Kapal Going Merry Evo 2 memiliki uraian misi apabila dibuat dalam skala nyata atau dijadikan kapal yang sebenarnya. Misi tersebut berfokus untuk memperkuat armada laut terhadap kemungkinan serangan udara yang tidak diketahui kapan datangnya. Selain itu, kapal ini ditujukan untuk mengamankan daerah perbatasan dalam antisipasi negara asing yang memasuki wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Karenanya, kapal ini didesain menggunakan jenis lambung Vihul yang ditujukan agar tercipta kapal dengan hambatan sekecil mungkin, manuver yang sangat baik, namun tetap mempertimbangkan stabilitas gerak kapal sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan kecepatan pada laju kapal. Lebih-lebih, apabila kapal ini memiliki sistem otomasi dalam penguncian target secara akurat di laut maupun udara, sesuai dengan tema KKCTBN 2021 Inovasi Kemaritiman melalui Teknologi Digital untuk mendukung kemandirian pertahanan dan keamanan nasional. Tahap pertama dalam pembuatan kapal Going Merry Evo 2 adalah proses desain dan analisis. Sebelum membuat desain lambung kapal, kami membuat lens plan, kemudian menganalisisnya menggunakan Maxuf resisten untuk mengetahui hasil kecepatan dan gesekan lambung kapal terhadap air. Setelah desain selesai, kami melanjutkan proses pembuatan master cetakan kapal. Proses ini dimulai dengan cutting frame plan kapal menggunakan triplex tebal 2,5 mm. Kemudian, potongan-potongan frame tersebut dirakit sesuai plan yang kami buat. Frame yang telah dirakit disempurnakan dengan menutupi bagian bawahnya menggunakan kayu balsa sesuai pola. Kemudian bagian-bagian yang berongga kami tutup menggunakan dempul. Dilanjutkan dengan pengaplasan untuk menghaluskan permukaan yang belum merata sehingga didapat master cetakan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan cetakan negatif. Tahap pertama ialah pelapisan mirror glass dan PVA pada seluruh bagian master cetakan. Tahap kedua, pelapisan resin dan aerosil pada master cetakan. Setelah itu dilanjutkan lapisan kedua dengan pemberian resin dan fiberglass sebagai konstruksinya. Proses kedua ini diulang hingga 3 kali dengan langkah yang sama. Setelah semua bagian sudah kering, dilakukan pelepasan cetakan negatif dari master cetakan. Kemudian, untuk menutupi bagian yang kurang rata, kami menggunakan dempul. Tahap selanjutnya proses pembuatan cetakan positif yang hampir sama dengan pembuatan cetakan negatif. Pemberian mirror glass dan PVA dilanjutkan dengan tahap pemberian resin dan waterproofing mat. Proses pelapisan waterproofing mat dilakukan hingga 3 kali untuk mendapatkan cetakan positif yang kuat dan solid. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan hull kapal. Proses selanjutnya ialah pembuatan hull atas menggunakan kaca sebagai dasar mengaplikasikan mirror glass, PVA, fiberglass, dan resin. Proses pelapisan tersebut diulang hingga 3 kali. Setelah seluruh lapisan kering, lapisan hull atas dapat dipisahkan dari kaca. Kemudian dilakukan penggabungan antara hull bawah dan hull atas menggunakan campuran resin dan aerosil. Proses dilanjutkan dengan perakitan dek atas yang terbuat dari kayu balsa. Kayu dipotong sesuai pola yang telah dibuat dan dilekatkan satu sama lain dengan lem Korea. Untuk menutupi bagian yang kurang rata, kami menggunakan dempul dan mengamplas, kemudian dilakukan pengepoksian seluruh bodi kapal. Tahap selanjutnya adalah proses pemasangan peralatan kemudi kapal serta proses pemasangan pemesinan kapal.
Setelah seluruh komponen terpasang, kami melakukan uji coba komponen mulai dari sistem penggerak dan elektrikal kapal untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Tahap selanjutnya memasang sistem penembak, yaitu terdiri dari baterai, modul relay, modul analog digital converter, serta high voltage. Untuk penggeraknya menggunakan remote yang disertai 8 channel dan 2 servo untuk pengarah posisinya. Kemudian kami melakukan pengukuran berat total kapal dengan angka yang didapat 5,52 kg. Rudder cek, throttle cek. Lalu, uji coba seluruh sistem kapal dilakukan pada track non-obstacle untuk mengetahui apakah seluruh komponen berfungsi dengan baik. Kemudian, kami melakukan uji kecepatan, gerak zigzag, dan turning. Didapat hasil bahwa kecepatan kapal pada laju yang lurus sejauh 50 meter adalah 36 km per jam atau 19,4 knot. Lalu, pada uji coba zigzag dengan obstacle di setiap 4 meter pada lintasan didapat kecepatan 3,8 knot. Dan pada uji turning, kapal dapat mengitari obstacle dengan diameter 3,36 meter pada kecepatan 0,84 meter per sekon. Sedangkan kecepatan kapal terhadap jarak tempuh total ialah 10,6 meter per sekon. Kami menggunakan data uji coba pertama sebagai acuan dari uji coba berikutnya. Sedangkan uji coba sistem penembak kami lakukan sesuai regulasi dari KKCTBN 2021, yaitu dengan menempatkan sasaran yang tinggi 0,5 meter dari permukaan air dan posisi kapal 2 meter dari sasaran. Apabila proses uji coba telah dilakukan, selanjutnya kami melakukan evaluasi pada seluruh sistem terkait, lalu dilakukan uji coba ulang hingga mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Kapal Going Merry Evo 2 didesain sebagai kapal patroli laut lepas, di mana kapal ini menggunakan baterai dengan kapasitas 2200 mAh dan motor brushless 2400 kV. Kapal kami beroperasi dengan baik, namun ada beberapa kendala di awal seperti lost kontak antara remote dengan receiver, sehingga laju kapal beberapa kali terhenti ketika uji coba dilakukan. Kami mengatasi masalah tersebut dengan menaikkan posisi antena dari receiver dan melindungi dengan plastik tube agar antena memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas, serta melindungi dari percikan air. Kami berharap kapal Going Merry Evo 2 dapat menjadi alat utama sistem persenjataan bagi Indonesia, khususnya dalam pengamanan wilayah zona ekonomi eksklusif yang berada di Natuna.